Hai kalian para Gemini dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini giliran kalian para Gemini dimanapun kalian berada untuk mendapatkan bacaan di bulan Desember. So ini bacaannya untuk bulan Desember dan saya akan membacakan satu kartu dulu dari Very Tarot untuk dasarnya ya. Sebagai dasar dari bacaan kalian kali ini. Dan ini ternyata Nine of Winter atau Nine of Swords. Tentang apa? Kita lihat. Unfounded fear. Focusing on worst case scenario. Allowing worry to grow out of proportion to the problem. Nine of Winter atau Nine of Swords. Bicara tentang tantangan di bulan Desember untuk kalian para Gemini. Tapi ini juga berarti kalian menciptakan boundaries atau menciptakan entrapment, jebakan, atau sesuatu yang menghalangi langkah kalian karena kalian membiarkan diri kalian berada di ketakutan-ketakutan kalian dan juga apa yang menjadi kekhawatiran kalian. Jadi selama ini yang sudah kalian alami dari bulan-bulan sebelumnya termasuk bulan November itu ke bawah sampai bulan Desember dan itu justru membuat kalian ngeblokir apa yang harusnya masuk ke dalam kehidupan kalian diblokir oleh kalian sendiri. Sorry, saya bukan seuzon ya my dear Gemini. Ini kata kartunya. Bulan Desember itu adalah kayak sesuatu yang udah ketumpuk lama sampai November, and then tiba-tiba di Desember itu jadi kayak ngumpul semua. Pertama cuma kecil-kecil, tapi tiba-tiba terus jadi besar. Karena kalian membiarkan itu terjadi. Dan iya, itu akan menghalangi langkah kalian, menghalangi apa yang ingin kalian capai di bulan Desember, bahkan akan bisa berkelanjutan. Itu sebabnya ada readingan ini. Bisa saja readingan ini membuka mata kalian, membuka pikiran kalian, membuka hati kalian untuk tidak meneruskan seperti itu. Jadi udah ancang-ancang ya. Udah ancang-ancang dulu nih sebelum Desember. Waduh, kalau Desember ternyata kejadiannya adalah segala sesuatunya terblokir, segala sesuatunya terhambat hanya gara-gara pikiran kalian sendiri atau apa yang sudah kalian selama ini tumpuk terus meledak di bulan Desember dan membuat boundaries itu ya, membuat batasan itu dan menghalangi langkah kalian untuk sesuatu hal yang sedang kalian kerjakan atau ingin kalian capai. Kalau itu yang terjadi, my dear Gemini, apa yang harus kalian lakukan? Silakan dikembalikan lagi kepada kehidupan kalian masing-masing, karena memang ini adalah general reading, jadi saya tidak bisa menjabarkan satu persatu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi secara garis besar, ini adalah jebakan dalam tanda kutip yang bikin kalian terhambat, tapi jebakan itu juga kalian sendiri yang bikin. Ya. Oke. Supaya tidak terjadi seperti itu, mulailah memikirkannya saat ini sebelum Desember datang, karena kalau dibiarin nanti bakal keterusan. Saya akan bukakan beberapa kartu dari Rider Waite Tarot. Sebenarnya yang datang bagus bulan Desember. Sebenarnya bagus. Kalau kalian melihatnya bagus. Nah, ini yang dikhawatirkan. The Moon. Oke. Two of Pentacles, pertimbangan, juggling, Five of Cups. Make sense. The Tower moment, make sense. Buat saya make sense, buat saya masuk akal.
The Devil. Really? Knight of Wands. Oke, my dear Gemini. Sebenarnya yang datang mendekat kepada kalian adalah Knight of Cups. Sesuatu hal yang luar biasa, bagus, passionate, dan itu baik banget di kehidupan kalian seharusnya yang datang ya di bulan Desember. Tapi karena ada batasan tadi, ada jebakan kalian untuk diri kalian sendiri tadi, ini mau masuknya lewat mana? Kalau kalian membatasi itu, kalau kalian ngurung diri kalian sendiri, pakai tadi tuh, Nine of Swords tadi, terus gimana ini mau datang dan mendekat? Kesempatannya ada, datang, hal yang baik datang, hal yang passionate, yang kalian banget datang. Tapi untuk masuk, nah itu yang susah. Karena ada boundaries tadi, karena ada batasan tadi yang dibuat oleh kalian sendiri, para Gemini. Jadi bacaan ini dimaksudkan supaya kalian memikirkan hal tersebut. Coba mulai beberes deh. Beberesnya beberes diri ya. Beberes hidup masing-masing. Supaya ketika ini datang, kalian bisa sedikitlah membuka pintu kesempatan itu. Jadi nggak lewat begitu saja, tapi datang menetap, bikin berkat untuk kehidupan kalian. Oke, yang datang ada. Kita buka kartu selanjutnya sebagai tambahan atau mungkin kontra. Kita lihat Three of Swords. Kalian sendiri kan? Kalian sendiri yang membiarkan ini ada dalam hidup kalian, sakit hati, akar pahit, segala sesuatu yang kalian sebelin, yang kalian kayak apaan sih, harusnya nggak begini, bla bla bla, segala macam yang menurut kalian itu nggak harus ada di hidup kalian karena nyakitin, karena bikin kalian nggak nyaman dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini kan yang bikin kalian nggak ngerasa nyaman, karena ada Three of Swords di situasi yang tidak menyenangkan, third party situation juga kalau percintaan. Ini hubungannya dengan karir, keuangan, dan bisnis, tapi juga percintaan loh, my dear Gemini. Karena ada di situasi yang salah, dan kalian sendiri yang membiarkan hal itu terjadi gitu. Jadi nggak bisa, menyalahkan keadaan. Tapi kalian sudah membiarkan hal tersebut terjadi dengan itu tadi, berada di Nine of Swords tadi. Look, the moon. Kalau the moon masuk di bacaan pertanda something yang, ya sesuatu yang tidak baik lah, atau kurang baik lah. Ya, jadi memang sekali lagi, kita nggak bisa selalu menyalahkan keadaan ya Gemini. Bisa aja kalian yang membiarkan hal itu masuk, atau pembiaran kalian kayak ala biarin aja, paling juga begini begitu, tapi ternyata malah nanti tambah nggak enak, tambah nyakitin, tambah bikin kalian jadi di situasi yang nggak enak. Dan bulan Desember itu kenceng banget. Dari mulai kartu pertama aja udah kenceng. Apalagi ini nih, ada the moon. Apalagi kartu-kartu berikutnya, kita lihat. Memang iya ada permasalahan. Tapi sekali lagi, permasalahan itu terjadi karena satu, kalian membiarkan itu terjadi. Kedua, kalian membatasi. Jadi berkatnya nggak masuk. Dan udah terlanjur berada di situasi Three of Swords tadi, situasi yang nggak enak. Adanya akar pahit di dalam kehidupan kalian. Apa sih akar pahit? Akar pahit itu kekecewaan yang menumpuk sejak lama, and then kemudian meracuni hidup kalian. Yang toksik jadi kalian sendiri gitu. The Tower kan? The Tower lo datang 2 kali, ampun. My dear Gemini, The Tower moment. Bukan The Tower yang indah yang ini ya, tapi The Tower yang perlu diwaspadai di bulan Desember. Saya nggak mau nakut-nakutin, saya nggak mau bikin kalian mikir terus jadi kayak sugesti jelek, tapi tolong diperhatikan. Ini mumpung belum Desember, mulailah dari sekarang. Saat kalian melihat ini, semoga belum bulan Desember ya, karena saya bikinnya juga sebelum Desember kan.
Jadi coba perbaiki apa yang harus diperbaiki dan refleksi lagi ke dalam diri kalian, kehidupan kalian masing-masing. Ada Two of Pentacles, banyak hal yang juggling, yang banyak hal yang harus kalian selesaikan di bulan Desember. Apalagi hal-hal yang kalian bawa dari bulan-bulan sebelumnya dan belum selesai, di bulan Desember makinan. Makinan kalian harus menyelesaikan itu. Jadi emang kalang kabut kaliannya, para Gemini, untuk menghadapi ini. Dan kartu yang menyertainya adalah Seven of Pentacles-nya terbalik. Bahkan pencapaian tidak bisa kalian dapatkan seutuhnya di bulan Desember karena banyak hal yang tidak pada tempatnya. Jadi kalau kalian ingin ini berubah menjadi lebih baik, ya kalianlah yang merubah hidup kalian sendiri. Karena kan kalian bertanggung jawab atas hidup kalian masing-masing ya. Dan sekalipun kalian udah repot, tapi hasilnya juga tidak sesuai dengan yang kalian inginkan. Bahkan ada yang perlu ditinggalkan, ada Five of Cups. Ada yang meninggalkan, terhilang, dicabut dari kalian. Tapi Five of Cups juga nggak perlu ditangisi segitunya. Karena masih banyak berkat yang tertinggal untuk kalian para Gemini. Tentu saja setelah kalian refleksi, setelah kalian memperbaiki apa yang harus diperbaiki, setelah kalian membuka hati, membuka pikiran dan tidak selalu berada di dalam jebakan Batman kalian sendiri yang kalian buat sendiri untuk diri kalian sendiri, mungkin tanpa kalian sadari, hanya gara-gara akar pahitnya mendominasi hidup kalian. Jadi kalian gak lihat yang bagus, justru lihatnya the moon, justru lihatnya the tower. Dan bakalan ada yang terhilang memang di hidup kalian. Tapi yang terhilang itu memang harus hilang. Nggak usah ditangisi segitunya karena akan ada gantinya sebenarnya. Cuma gantinya kapan? Nah itu dia. Waktunya beda-beda. Satu Gemini dengan yang lainnya tidak sama. Tidak bahagia ya jadinya. Tentu saja. Tapi bahagia itu diciptakan sendiri loh Gemini. Jadi apapun yang terjadi seharusnya kalian masih bisa berbahagia, mengembalikan kembali kebahagiaan ke dalam hidup kalian. The Tower momennya udah disebut tadi. The Tower moment 2 kali loh yang ada di bacaan kali ini. Hopefully nggak ketiga ya. Enggak lah, karena saya pakai 2 kartu yang berbeda berarti 2 kali. Nggak tahu nanti kartu ketiga ada The Tower lagi atau enggak. Tapi yang jelas harus ada transformasi besar-besaran di dalam dirinya Gemini. Dan dimulai saat ini, pada saat kalian nonton ini. Karena kalau nungguin sampai Desember, nanti takutnya udah terlambat. Transformasi menuju yang lebih baik tentu saja. Transformasi ke arah yang positif. Karena memang harus selalu positif. Dan perubahan besar-besaran ini memang akan terjadi di bulan Desember untuk kalian para Gemini. Maka dari itu kalianlah yang harus memikirkannya dari sekarang sebelum itu terjadi. Bacaan tarot juga sebagai ancang-ancang ya. Sebagai warning lah ya. Kalau nanti kejadian kayak gitu kalian udah gak kaget. Dan juga kalian bisa meminimalisir dampak yang dihasilkan. Masih ada Ace of Cups. Masih ada kekuatan dalam tanda kutip cinta yang bisa kalian pergunakan untuk mengatasi segala sesuatunya. Cinta pada diri sendiri itu juga terutama karena dengan demikian kalian mau merubah segala sesuatunya menjadi yang lebih baik, menjadi hal yang lebih baik di kehidupan kalian. Dan dengan begitu the tower momennya terjadi untuk sebuah kebaikan. Bukan sesuatu yang membuat kalian jatuh, terluka, kemudian sampai tergeletak dan lain sebagainya. Pembaharuan, transformasi harus terjadi berdasarkan cinta. Baik ini dalam hal karir, keuangan, dan bisnis maupun hubungan percintaan sama aja. Dua-duanya bisa membuat kalian terluka. Tapi tentu saja kalau kalian mau merubahnya, kalau kalian mau berubah menjadi jauh lebih baik, jauh lebih positif, ini bisa saja lewat
dan kalian lewati dengan sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun yang namanya naik turun kehidupan itu selalu terjadi. Nggak cuma di bulan Desember aja ya. Bulan-bulan yang lain juga pasti akan ada kejadian yang seperti itu. Makanya persiapannya tuh harus selalu gitu. Harus bersiap siaga, jangan lengah gitu loh Gemini. Oke, so masih ada cinta yang luar biasa, berkat yang luar biasa untuk kalian. Don't worry. Tapi tentu saja menuntut kalian juga untuk berperan aktif untuk mengembalikan kebahagiaan kalian ke dalam kehidupan kalian masing-masing, mengembalikan berkat itu, mensyukuri berkat itu, sekecil apapun berkat itu tetap harus disyukuri. Ada the devil, temptation. Terus kalian nanya, the devilnya siapa Mbak Lucy? Menurut kalian siapa? Orang lain itu bisa. Oh itu keadaan, bisa. Tapi kalian sendiri juga bisa sebagai pelakunya. Makanya jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu melukai kalian dalam tanda kutip. Temptation ini bisa saja berada di kehidupan kalian karena satu dan lain hal, karena orang lain, keadaan, tapi bisa juga dari diri kalian sendiri. Daripada kita seuzon sama orang lain, sama keadaan, apalagi seuzon sama semesta atau sang pencipta, coba balikin ke dalam diri kita masing-masing. Apa yang akan terjadi di bulan Desember itu memang sebuah perubahan yang besar-besaran. Dan itu menyakitkan, iya. Dan itu the devil, iya. Tapi kalau kalian bersiap dan kalian mau memperbaiki apa yang harus diperbaiki, so tolong mulai saat ini kalian pikirkan hal tersebut. Oke, Gemini? Dan kartu yang menyertainya adalah Two of Wands. Kalian perlu bekerja sama dengan orang lain. Tidak bisa melakukannya sendiri. Coba kalian lihat, kalian punya partner yang bisa diandalkan nggak? Coba mulai cari dari saat ini. At least carilah bantuan kalau hal yang tidak diinginkan itu terjadi di bulan Desember. Kalian masih punya pegangan. Jadi kayak punya option lah gitu. Punya opsi yang bisa kalian jadikan pegangan. Kalau something happen, kalian bisa pegang itu. Jadi nggak jatuh-jatuh amat gitu, nggak jatuh sampai nyusruk kalau saya bilangnya gitu ya, nggak jatuh sampai tergeletak dan nggak bisa bangkit lagi, enggak, tetap kalian harus bisa bangkit lagi. Karena by the end of the month ini ada Knight of Wands datang kepada kalian. Ini adalah kesempatan kalian untuk memperbaiki diri kalian, karena ini bukan sebuah hal baru. Tapi hal yang udah ada di dalam kehidupan kalian, Gemini. Itulah sebabnya dari tadi saya bilang, come on, refleksi ke dalam diri kalian masing-masing. Refleksikan ke dalam diri kalian masing-masing. Bukan menunggu sesuatu yang baru, bukan menunggu orang lain memperbaikinya, tapi kalian sendiri. Supaya apa yang terjadi, sekalipun the tower momennya 2 kali terjadi, kalian bisa menghadapi itu. Tidak meminta hal ini berlalu dari kehidupan kalian karena yang memang sudah tertulis akan tetap terjadi, tapi meminta kekuatan dari Sang Pencipta sehingga kalian bisa menghadapinya dengan baik. Itu loh. Kartu yang menyertainya Eight of Cups, siap. Sekalipun ada yang meninggalkan kalian, sekalipun tetap akan ada yang datang untuk kalian. Yang udah pergi, yang ghosting, yang meninggalkan kalian, baik dalam hal karir, keuangan, dan bisnis maupun percintaan, let it go, biarin aja. Tetap akan ada hal baik yang datang ke dalam kehidupan kalian di bulan Desember. Oke? Beberapa kartu akan saya buka lagi dari Oceanic Tarot. Tetap ada yang bagus kok. Ada Ace of Wands, kesempatan kalian untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, mempunyai kehidupan yang lebih baik dari semua the tower moment yang kalian akan alami di bulan Desember. Justru ini bagus untuk pertumbuhan,
pribadi kalian, kehidupan kalian, dan apapun yang baik-baik jadi bertumbuh. Dan kalian bisa belajar dari pengalaman tersebut. Jadikanlah apa yang terjadi di bulan Desember ini sebuah hal yang membuat kalian tambah kuat, tambah dewasa, menjadi pribadi yang lebih baik. Ada defense, ada Nine of Wands, defense, iya. Dari tadi memang terlihat bahwa beberapa dari kalian memerlukan hal ini. Defense atau melawan apa saja yang bisa kalian lawan, tapi maksudnya cobalah kalian refleksi juga ke dalam diri kalian sendiri. Dengan demikian kalian menemukan apa sih yang perlu diperbaiki, apa sih yang perlu kalian lakukan lebih baik lagi. Karena ujung-ujungnya tetap ada victory ya. Tetap ada Ace of Swords, tetap ada. Kalian bisa mengambil kembali kekuatan kalian untuk menghadapi hidup kalian di kedepannya. Karena hidup kan gak berhenti di bulan Desember ya. Masih ada tahun 2024. Minggu depan akan ada bacaan untuk tahun 2024 untuk Gemini juga. Kayaknya Gemini kebagian hari Rabu ya. Oke. So ya. Pertanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no, my dear Gemini. Jawabannya yes. That's good. Apa yang perlu di-healing oleh para Gemini di bulan Desember? Dreams, mimpi-mimpi kalian. Coba dilihat lagi apakah sudah sesuai dengan kenyataan hidup dan jalan hidup kalian. Dan baik untuk kalian beserta orang di sekeliling kalian. Monggo silahkan, itu yang perlu di-healing. Dan pesan dari Monology Oracle Card adalah emotion are running high. Ya, secara emosi. Ya gara-gara the towernya aja ada 2. Bulan Desember bakalan emosional buat kalian para Gemini. Tapi kan tadi saya udah ngomongin panjang lebar gimana menghadapinya ya. Oke. Dari Angel's Guide Oracle Card pesannya apa? Coba kita lihat. Guardian Angels, tetap ada Guardian Angels untuk kalian. Tetap ada malaikat pelindung yang akan melindungi kalian senantiasa. Oke, so sekian bacaannya my dear Gemini. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love and bye.